Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Tigza dengan akhiran NIM 196 dari kelas manajemen E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian kualitatif. Baik, untuk materi yang pertama di sini adalah masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan masalah yang dibawa peneliti dalam penelitian, yaitu yang pertama ada masalah yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Yang kedua adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Yang kedua ada fokus dalam penelitian kualitatif. Ketika menentukan fokus dalam penelitian kualitatif, kita harus memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, fenomena sosial yang diteliti hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Yang kedua, fenomena sosialnya haruslah aktual dan dapat diamati oleh peneliti ketika berada di lapangan. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian yang saling bergelantungan. Dengan adanya hal-hal di atas, maka peneliti dapat menyusun daftar pertanyaan penelitian agar bisa mengarahkan pada terlaksananya kegiatan penelitian tersebut. Selanjutnya ada judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif haruslah jelas, padat, dan relevan, karena melihat dari pengertian judul penelitian sendiri merupakan refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul penelitian saja seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah teori dalam penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori lensa atau teori perspektif. Menurut Creswell 2009, teori dalam penelitian kualitatif berfungsi membantu peneliti untuk membantu berbagai pertanyaan, memandu bagaimana mengumpulkan data dan analisis data. Selanjutnya, informan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, informan kunci. Maksudnya adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Yang kedua, ada informan utama. Maksudnya orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang ketiga, informan pendukung. Maksudnya adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif terdapat instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, diantaranya adalah yang pertama peneliti, yang kedua panduan wawancara, yang ketiga kuesioner atau angket, yang keempat alat tulis, yang kelima alat rekam, dan yang keenam dokumen. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama di sini ada analisis konten. Analisis konten adalah suatu metode yang mengubah suatu teks subjek pada media tulis, foto, video, atau audio menjadi data kuantitatif sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi area pengembangan suatu produk. Yang kedua adalah analisis tematik. Merupakan proses mengolah data kualitatif untuk diketahui bentuk, pola, atau tematik yang ada pada data tersebut. Yang ketiga ada analisis naratif. Analisis ini lebih memberikan banyak insight karena memiliki data yang penting yang tidak hanya berkaitan dengan konteks, namun juga tepat waktu, tempat, spesifikasi produk, pengalaman penggunaan produk. Yang keempat ada analisis wacana. Analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis interaksi orang dengan kata lain, teknik analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana atau berkomunikasi antar orang dalam konteks tertentu. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas data.
Dalam penelitian kualitatif, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tepat dilaporkan peneliti. Data dikatakan valid apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Reliabilitas merupakan keandalan sebuah instrumen dalam mengukur sebuah objek. Secara sederhana, reliabilitas merupakan konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.